Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang penjelasan tentang dzaraf. Dzaraf itu ada dua. Ada kalanya dzaraf makan, itu menerangkan tempat. Ada kalanya dzaraf zaman, itu menerangkan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim ajma'in. Thumma khususan ila sya'al alim al-allamah Sayyid Ahmad Sayyid Dahlan. Thumma khususan ila Abi Abdillah Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Ini adalah bab tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzaraf itu artinya sendiri adalah wadah. Jadi kalau dzaraf zaman adalah wadahnya wadah waktu. Sedangkan dzaraf makan berarti wadah tempat. Dzarfuz zamani, adapun dzaraf zaman, fistilahin nuhati, menurut istilah ulama nahu, huwa ismuz zamani, adalah isim zaman, alladzi isim zaman, yaqa'u yang terjadi, al-hadatsu apa suatu kejadian, fihi pada alladzi. Isim zaman itu al-mansubu yang dibaca nasab, bitakdiri fi dengan mengira-ngira fi. Fa'idha kulta, manakala berkata siapa engkau, sumtu yaumal khamisi, sumtu berpuasa siapa aku, yaumal khamisi pada hari Kamis. Karena maka ada at-takdiru apa perkiraan lafal sumtu yaumal khamisi, sumtu fi yaumil khamisi. Jadi dikira-kira sebelum yaumnya itu ada fi-nya. Makanya memiliki arti di. Aku berpuasa di hari Kamis atau pada hari Kamis. Fal yauma, adapun lafal al yauma, waqa'a ialah terjadi, as-saumu apa saum, bukan lafal ya. Fal yaumu, adapun yaum, waqa'a ialah terjadi, as-saumu apa puasa, fihi pada yaum itu, pada hari tersebut. Puasa terjadi pada hari tersebut sehingga yaum ini disebut zaman. Contohnya dzaraf zaman itu apa? Nahwul yauma, seperti lafal al-yauma, hari. Fi nahwi qaulika sumtul yauma, sumtu berpuasa siapa aku, al-yauma pada hari ini. Jadi kalau lafal yaum itu ada al-nya berarti artinya adalah hari ini. Tapi kalau yaum itu tidak ada al-nya, artinya adalah ya hari apa saja. Fal yauma, adapun lafal al yauma, mansubun ialah dibaca nasab, ala dzarfiyatiz zamaniyati, atas menjadi dzaraf zaman, bisumtu oleh lafal sumtu. Wa mithluhu, dan contohnya juga, wa mithluhu, dan adapun contohnya juga, contohnya lafal yaum, sumtu yaumal jumu'ati au yaumal khamisi. Sumtu berpuasa siapa aku
yaumal jumu'ati pada hari Jumat, au yaumal khamisi atau pada hari Kamis. Wal lailata dan lafal al-lailata malam. Contohnya i'takaftul lailata au lailatan au lailatal jumu'ati. I'takaftu beriktikaf siapa aku, al-lailata pada malam ini, au lailatan atau pada suatu malam, au lailatal jumu'ati atau pada malam Jumat. Fal kullu adapun tiap-tiap dari al-lailata atau lailatan atau lailatal jumu'ati, mansubun ialah dibaca nasab ala dzarfiyati zamaniyati teratas menjadi dzaraf zaman, bil fi'li dengan pekerjaan atau dengan fi'il, bil fi'li dengan fi'il, alladzi fi'il qablahu yang berada di sebelum kullun. Apa itu fi'ilnya? I'takaftu. I'takafa itu kan beriktikaf. Beriktikafnya itu kapan? Pada malam hari. Wa ghudwatan dan lafal ghudwatan. Ghudwatan itu artinya pagi hari. Nahu contohnya azuruka ghudwatan. Azuru berkunjung siapa aku. Akan ini ya, ini kan akan. Azuruka aku akan mengunjungimu ghudwatan pagi hari. Ini kalau yang laki-laki yang dikunjungi. Tapi kalau perempuan yang dikunjungi, azuruki aku akan mengunjungimu ghudwatan pagi hari. Tunangannya semuanya. Saya bilang ke tunangan saya akan mengunjungimu pagi hari. Azuruki ghudwatan. Pagi hari besok saya akan mengunjungimu. Fa'azuruka adapun lafal azuruka fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari'. Lafal azuru itu adalah fi'il mudhari'. Apa dhamirnya? Ana. Wa fa'iluhu adapun fa'ilnya azuru itu mustatirun ialah tersimpan fihi pada lafal azuru. Tersimpannya itu wujuban hale wajib. Takdiruhu adapun perkiraannya fa'il yang mustatir ana ialah ana. Wal kafu adapun kafnya dhamirul muhatabi adalah dhamir muhatab. Maf'ulun bihi ialah menjadi maf'ul bih, mabniyun ialah dimabnikan alal fathi atas fathi fi mahalli nasbin menempati di tempatnya nasab. Oh berarti kalau mabniyun alal fathi lah di sini berarti bacaannya adalah azuruka. Kalau mabniyun alal kasri berarti azuruki. Wa ghudwatan dan adapun lafal ghudwatan mansubun ialah dibaca nasab ala dzarfiyati zamaniyati atas dzaraf zaman bi azuru oleh lafal azuru. Wa bukratan dan lafal bukratan pagi-pagi. Bukros sobah itu artinya di pagi buta, pagi-pagi sekali. Pagi-pagi buta itu adalah pagi di mana matahari, bumi itu masih belum bercahaya. Subuh itu kan bumi belum bercahaya. Tapi kalau sudah sekitaran jam 5:20 menit atau setengah 6 itu pagi sudah bercahaya walaupun mataharinya belum bersinar. Tapi pagi cahayanya sudah ada. Itu bukan bukros sobah namanya.
Itu ghutwatan pagi hari. Kalau bukrah itu pagi-pagi betul. Azuruka bukrotan. Azuruka aku akan mengunjungimu bukrotan pagi-pagi. Wasaharon dan lafal saharon. Ajiuka saharon. Ajiuka aku akan menemuimu. Aku akan menemuimu saharon di waktu subuh. Di waktu sahur. Saharon ini waktu sahur ya. Warodan dan besok. Besok pagi. Nahu aji uka rodan. Aji uka aku akan menemuimu rodan besok pagi. Wa atamatan dan atamatan. Atamatan ini adalah awal petang. Awal petang setelah mega merah itu tenggelam. Itu namanya atamatan. Berarti kapan? Berarti ghutwatan ini waktunya setelah isya. Nah, ketika isya berarti ini yang namanya atamatan, awal petang. Kalau maghrib kan masih ada mega merah itu kan. Jadi setelah maghrib berarti isya. Awal petang. Ajiuka aku akan contohnya ajiuka atamatan. Ajiuka aku akan menemuimu atamatan pada waktu awal petang. Wasobahan dan waktu pagi. Wasobahan dan lafal sobahan. Ajiuka sobahan. Ajiuka aku akan menemuimu sobahan waktu pagi. Wa masaan dan lafal masaan waktu sore. Ajiuka masaan. Wal i'rabu dhahirun. Wal i'rabu adapun i'rabnya itu kesemuanya. Dhahirun ialah jelas mimma dari sesuatu qablahu yang sebelumnya. Artinya i'rabnya itu sama dengan yang di atas. Wa abadan dan lafal abadan nahu la ukallimu Zaidan abadan. La ukallimu aku tidak akan berbicara Zaidan akan Zaid abadan selamanya. Saya tidak akan berbicara kepada Zaid selamanya. Ngampul. Kenapa kok tidak akan berbicara kepada Zaid? Zaid cengkalan kayak. Hah? Nggak dikasih makan sama Zaid. Ngampul. Wa i'rabuhu adapun i'rabnya lafal la ukallimu Zaidan abadan. La adapun lafal la nafiyatun ialah nafi. Wa ukallimu dan adapun lafal ukallimu fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari'. Coba, ukallimu ini i'rabnya apa? Rafa. Rafa'nya dengan dhamma. Kenapa rafa dengan dhamma? Fi'il mudhari' ghairu af'alil khamsah. Kenapa dibaca rafa? Karena isimnya. Karena tidak kemasukan amil nasab dan amil jazam. Wa fa'iluhu adapun fa'ilnya lafal ukallimu mustatirun ialah tersimpan fihi pada lafal ukallimu. Wujuban tersimpannya itu wujuban hale wajib. Takdiruhu adapun takdirannya fa'il mustatir ana ialah ana. Wa abadan dan adapun lafal abadan mansubun ialah dibaca nasab ala dzarfiyati zamaniyati atas dzaraf zaman. Wa abadan wal abadu adapun lafal abadu itu az-zamanul mustaqbalu adalah masa yang akan datang. Alladzi masa akan datang itu la nihayata lahu yang tidak ada ujungnya, tiada akhirnya. Namanya abadan, selamanya, tidak ada ujungnya. Pokok saya tidak mau bicara sama Zaid abadan, selamanya. Bukan cuma hari ini, bukan cuma besok, bukan cuma 1 minggu, 2 minggu, tidak, selamanya. Maka ngampul tingkat tinggi kan.
Selamanya. Pokoknya saya tidak akan ngajar lagi selamanya. Ampun. Kalau cuma tidak akan ngajar satu kali, ya berarti itu sebagai pelajaran bagi siswanya, bagi santrinya, mulai ajar. Menperak guru nama lolos suruh pecing ajar tapi murid tak pernah ajar. Ya kan mana tepak kamu murid saya kurang ajar. Wa amadan dan lafal amadan. Nahu la ukallimu Zaidan amadan. Amadan ini artinya sama juga, masa yang akan datang selamanya. La ukallimu aku tidak akan berbicara Zaidan akan Zaid amadan selamanya. Az-zam wal amadu adapun lafal amadu itu az-zamanul mustaqbalu adalah zaman atau masa yang akan datang. Wahinan dan lafal hinan. Nahwu qara'tu hinan. Qara'tu membaca siapa aku hinan pada suatu masa atau pada suatu saat. Saya telah membaca pada suatu saat. Fa qara'tu adapun lafal qara'tu fi'lun wa fa'ilun adalah susunan fi'il dan fa'il. Wahinan dan adapun lafal hinan mansubun ialah dibaca nasab ala dzarfiyati zamaniyati atas dzaraf zaman. Wal hinu adapun lafal hinu itu az-zamanul mubhamu adalah masa yang tidak jelas. Mubham, tidak jelas, samar. Yang penting pada suatu masa apa ya? Serumben lah. Namanya itu mubham, namanya tak jelas. Wama dan contoh asbaha yang serupa apa dzalika terhadap contoh-contoh yang sudah disebutkan. Nahu waqtin wa sa'atin wa dahwatin. Waqtin pada suatu waktu, wa sa'atin pada suatu saat, wa dahwatin dan pada waktu duha. Pada waktu duha Sholaitu dahwatan. Aku sholat pada waktu duha. Sholat apa? Sholat duha berarti. Akaltu dahwatan. Aku makan di waktu duha. Kan ngakan gelak ya, jam berapa gelak ngakan? Waktu duha itu. Biasanya waktu duha itu sholat duha, ngakan warlo. Tapi kalau anda kan seimbang, antara makannya seimbang, belajarnya seimbang, ibadahnya juga seimbang. Bagus itu. Ini kan kata-kata kan rajin-rajin semua ini. Rajin-rajin ibadah, rajin-rajin sholat, rajin belajar. Makan rajin juga. Amin. Amin Kak. Wa dzarful makani adapun dzaraf makan, tadi di atas itu dzaraf zaman. Sekarang dzaraf makan. Wa dzarful makani adapun dzaraf makan huwa ismul makani. Huwa ismul makani adalah isim makan. Alladzi makan fihi yang alladzi isim makan. Yaqa'u yang terjadi fihi pada alladzi itu al hadatsu apa kejadian. Al-mansubu yang dibaca nasab bitakdiri fi dengan mengira-ngira fi. Contoh amama di depan. Di depan ini kan tempat. Di depan, di belakang, di samping, di samping kanan atau samping. Itu kan tempat, menunjukkan tempat. Nahu jalastu amama syaihi. Jalastu duduk siapa aku amama syaihi di hadapan syekh. Fajalastu adapun lafal jalastu fi'lun wa fa'ilun wa amama mansubun ala dzarfiyatil makaniyati bi jalastu. Wa syaihu adapun lafal asyaihu mudhafun ilaihi adalah mudhaf ilaih. Wa khalfa dan lafal khalfa. Nahu jalastu khalfahu. Jalastu duduk siapa aku khalfahu di belakangnya syekh.
Wa kuddama dan lafal kuddama. Kuddama itu bimaknal amama, sama artinya dengan amama, di depan juga. Wa wara'a dan lafal wara'a. Wara'a itu bimaknal khalfa. Bimaknal khalfi, memiliki arti di belakang, sama dengan khalfa. Wa fauqa dan lafal fauqa, contohnya jalastu fauqas sathi. Duduk siapa aku fauqas sathi, di atas loteng. Entah ke menara. Fa fauqa adapun lafal fauqa mansubun ialah dibaca nasab ala dzarfiyatil makaniyati, atas dzaraf makan. Fauqa ini kan di atas. Di atas ini kan tempat juga, teman-teman. Wasathu adapun lafal wasathi adapun lafal as-sathi mudhafun ilaihi adalah mudhaf ilaih. Wa tahta dan tahta, contohnya jalastu tahta sakfi. Jalastu duduk siapa aku tahta sakfi, di bawah atap. Atap ini kan duduk di bawah atap. Ini kan atap di atasnya. Duduk kita di bawahnya berarti. Fatahta adapun lafal tahta mansubun ala dzarfiyatil makaniyati wa sakfu mudhafun ilaihi. Wa inda bimaknal makanil qarib. Inda itu memiliki arti bimaknal makan, bimakna tempat, al-qaribi yang dekat. Jalastu inda Zaidin. Jalastu duduk siapa aku inda Zaidin, di sisi Zaid. Jalastu inda habibati. Duduk siapa aku di samping kekasihku. Ada yang untuk mematang kekasih kan? Wadah nengi aja. Bang Toyib kan tidak pulang-pulang. Ini bukan Bang Toyib ini. Bang Toyibah ini. Apa? Bu Toyibah ini. Udah tadi lah. Fa inda adapun lafal inda mansubun ialah dibaca nasab ala dzarfiyatil makaniyati, atas dzaraf makan. Wa Zaidin adapun lafal Zaidin mudhafun ilaihi adalah menjadi mudhaf ilaih. Wa ma'a dan lafal ma'a bimakna bimakna makanil ijtima'i wa musahabati, ialah tempat berkumpul, wal musahabah dan bersama. Contohnya raqibtu ma'a Zaidin. Raqibtu mengendarai siapa aku, atau menunggangi siapa aku, mengendarai mobil apa, ma'a Zaidin, bersama Zaid. Atau kalau contohnya ta'allamtu ma'a Mili, ma'a Azil, ma'a Lulu, ma'a Nova, ma'a Evi, ma'a Atu, ma'a Mili, siapa? Ma'a Iim, ma'a Risma. Wah, ini kan ma'a semuanya, berarti berkumpul dan juga bersama. Itu. Akumpul ini kan berkumpul bersama dan sama-sama belajar. Itu namanya ma'a. Contohnya lagi, fama adapun lafal ma'a mansubun ala dzarfiyatil makaniyati. Wa Zaidun adapun lafal Zaidun, bukan Zaidun ya, Zaidin. Wa Zaidin adapun lafal Zaidin mudhafun ilaihi adalah mudhaf ilaih. Wa iza'a dan lafal iza'a. Iza'a itu maknanya adalah di hadapan. Bimakna muqabilin, dengan arti berhadapan. Jalastu, contohnya jalastu iza'a Zaidin. Jalastu duduk siapa aku iza'a Zaidin, di depan Zaid. Nah, contohnya saya ini, bagi yang berhadapan dengan saya kan berarti saya duduk di hadapan, atau saya duduk di hadapan ini, duduk di hadapan semua. Faiza adapun lafal iza'a mansubun ala dzarfiyati kali ya. Belum. Faiza adapun lafal iza'a mansubun ialah dibaca nasab ala dzarfiyatil makaniyati, atas dzaraf makan. Wa Zaidun wa Zaidin adapun lafal Zaidin mudhafun ilaihi adalah mudhaf ilaih. Wa hidha'a dan lafal hidha'a. Hidha'a ini bimaknal makanil qarib, memiliki arti tempat yang dekat.
Jadi artinya hidha itu apa? Di dekat berarti. Jalastu hidha Zaidin. Jalastu duduk siapa aku hidha Zaidin di dekat Zaid. Atau baiti hidha al masjid Ibrahimi. Rumahku di dekat Masjid Jami Ibrahimi. Atau qalbi hida'a qalbiki. Hatiku di dekat hatimu. Wah, bolong berarti kan. Fahida'a adapun lafal hida'a mansubun ialah dibaca nasab ala dzarfiyatil makaniyati. Wa zaidin adapun lafal zaidin mudhafun ilaihi. Wa tilqa'a dan lafal tilqa'a. Tilqa'a ini sama juga dengan iza'a, memiliki arti muqabil di hadapan. Jalastu tilqa'a Zaidin, jalastu duduk siapa aku tilqa'a Zaidin di hadapan Zaid. Fatilqa'a adapun falafal tilqa'a mansubun ala dzarfiyatil makaniyati. Wa Zaidin mudhafun ilaihi. Wa huna ismu isyaratin lil makanil qarib. Wa huna adapun huna berarti artinya di sini ya. Kalau huna itu di sini. Huna itu ismu isyaratin adalah isim isyarah lil makanil qaribi untuk tempat yang dekat. Fahuwa adapun huna itu dzarfu makanin adalah dzaraf makan. Contohnya jalastu huna, aku duduk di sini. Jalastu huna ma'a habibati. Aku duduk di sini bersama kekasihku. Lagi santai. Fahuna adapun lafal huna mabniyun ala sukuni ialah mabni sukun fi mahalli nasbin mahal nasab fi dzarfiyat ala dzarfiyatil makaniyati. Wa thamma dan lafal thamma itu di sana. Ismu isyaratin adalah isim isyarah lil makanil ba'idi untuk tempat yang jauh. Atau hahuwa adapun sama dzarfu makanin adalah dzarf makan. Contohnya jalastu sama, aku duduk di sana. Aku duduk di sana beberapa waktu yang lalu. Anu apa? Iya ada tai santai. Fathamma adapun lafal thamma mabniyun ialah dimabnikan alal fathi atas fathah fi mahalli nasbin menempati di tempatnya nasab ala dzarfiyatil makaniyati. Wa ma dan contoh asbaha yang menyerupai apa ma dalika kepada contoh-contoh tersebut min asma'il makanil mubhamati dari isim-isim makan yang mubham yang sama. Ini kan tidak jelas. Huna, sama ini kan banyak yang sama kan. Nahu yamini, yaminin, nah, yaminin di sebelah kanan. Washimalin dan sebelah kiri. Fi yamini zaujati al-ula. Fi shimali zaujati al-thaniyah. Di samping kanan istriku yang pertama, samping kiri istriku yang kedua. Itu kan contohnya yamin dan shimal. Kalau di anu gimana? Di lagu itu gimana? Tangan kananku. Rumah itu? Bukan. Lagunya itu, lagunya semangat itu apa ya? Di tangan kananku. Itu lagunya mahasiswa itu. Pada lupain kok. Iya lah tak tahu lah. Wa baridin dan pos. Wa farsahin dan jarak. 1 farsah. Wa milin dan 1 mil. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Coba saya tanyakan ya. Jalastu tilqa'a Zaidin. Jalastu tilqa'a Zaidin.
Jalastu itu susunan apa? Fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Apa fa'ilnya? Tu. Itu termasuk fa'il apa? Fa'il Fa'il mutmar. Fa'il ada berapa? ada dua. Apa saja? Dohir sama mutmar. Zahir sama mutmar. Ini kenapa tuh disebut dengan fa'il mutmar? Karena berbentuk domir. Karena terdiri dari isim domir. Jalas itu kalimat apa? Fi'il apa? Madi. Fi'il madi. Mabni apa? Sukun. Kenapa mabni sukun? Bersambung dengan domir rofa mutaharrik. Bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Sambil ingat-ingat itu ya. Sambil ingat-ingat. Semoga bermanfaat. Semoga kita cepat paham terhadap ilmu-ilmu yang kita pelajari. Kita akhiri dengan pembacaan surah An-Nasr bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.